Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwati al-kiram, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir Al-Quran, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca tafsir surat Al-Asr. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan surat At-Takatsur. Surat ini masih tergolong dalam kategori surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa hijrah. Sebelum peristiwa hijrah. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan insyaallah juga sudah kita hafal, semua kita sudah menghafal surat At-Takatsur ini, surat pendek yang sering dibaca oleh para imam ya, terutama di Indonesia. Sering baca surat-surat pendek, di antaranya surat At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah memulai surat ini dengan sebuah celaan. Dengan sebuah celaan. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melenakan kalian. Ini sebuah pernyataan celaan. Yaqulu ta'ala mubikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah wa ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Allah memulai surat ini dengan sebuah celaan kepada para hamba karena mereka lebih menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara selain dari ibadah kepada Allah, padahal ibadah itu adalah tujuan dari kita diciptakan. Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Nah, tapi ternyata manusia yang diciptakan oleh Allah itu justru terlenakan, melakukan hal-hal yang lain yang tidak menjadi tujuan mereka. Nah, maka Allah katakan alhaakum, sungguh perkara ini telah melenakan kalian, yaitu apa? At-takatsur, ya. Takatsur itu dari kata katsuro, ya, sesuatu yang banyak. Artinya takatsur itu berbanyak-banyakan, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Ya, ini namanya takatsur. Nah, walam yadhkur al-mutakatsar bihi. Tapi Allah nggak sebut spesifik. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan ini dalam perkara apa? Itu nggak disebut sama Allah. Dalam perkara apa ini? Ya. Lam yadhkur al-mutakatsar bihi. Apa sih perkara yang dibanggakan itu? Apa sih perkara yang orang menjadi saling menyombongkan diri, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu nggak Allah sebutkan. Di dalam surat ini tidak Allah
sebutkan lam yadhkur al-mutakatsir bi liyashmul dzalika kullama yatakatsar bihil mutakatsirun wa yaftakhiru bihil muftakhirun minat takatsur fil amwal wal aulad wal ansar wal junud wal khadam wal jah wa ghair dzalika mimma yaqsudu minhu mukatsarah kullu wahid lil akhar. Kenapa Allah tidak sebut spesifik? Supaya ini masuk ke semua perkara. Jadi perkara apapun yang menjadikan orang itu saling menyombongkan diri, menjadikan orang itu saling membanggakan diri dengan yang lainnya, yang mana perkara-perkara itu jauh dari kata ikhlas, itu masuk dalam celaan ini. Baik itu di sini disebut oleh Imam As-Sa'di dalam harta misalkan. Nah, ini yang umum. Ya, berbanyak-banyakan dalam urusan harta. Atau dalam urusan anak-anak, al-aulad. Ya, berbanyak-banyakan dalam urusan anak. Tapi ini agak aneh sebenarnya, karena sebenarnya fitrah manusia itu ya, itu bangga banyak anak. Tapi kalau di Indonesia di zaman sekarang itu justru sebaliknya, banyak anak malah malu gitu. Saya anaknya banyak yang malu gitu. Loh, kenapa malu gitu? Ini kan fitrah ya. Fitrah manusia punya anak itu kan fitrah manusia gitu kan. Tapi malu gitu. Nah, itu anehnya itu. Nah, jadi semangatnya itu justru udahlah anaknya dikit aja lah gitu kan. Ini udah termakan propaganda orang-orang sekuler gitu ya. Propaganda orang-orang sekuler yang mereka menakut-nakuti ya, menakut-nakuti terkait dengan orang yang punya banyak anak. Jadi sering diejek-ejek, dihina, dijadiin bahan lelucon dan seterusnya. Padahal secara fitrah manusia itu senang punya banyak anak, itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Maka zaman dulu itu mereka ya, berbangga-bangga itu dengan banyak anak itu gitu. Ya, jadi senang punya banyak anak. Bangga, sebuah kebanggaan. Tapi sekarang malah kebalikannya ya kan. Sekarang malah kebalikannya. Bahkan ada orang-orang sekuler, orang-orang barat itu sampai mengkampanyekan child free. Menikah tapi tujuannya nggak mau punya anak. Jadi sengaja gitu kan, sengaja. Nah, ini yang mirisnya lagi di Indonesia itu sudah mulai dikampanyekan itu. Dan yang mengkampanyekan pasangan suami istri muslim, perempuannya berhijab gitu ya, pakai jilbab, tapi mengkampanyekan ya nikah itu sekarang nggak usah punya anak gitu. Wah, ini luar biasa ini ya, bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri ya, dimana tujuan dari pernikahan itu adalah untuk tanasul, supaya ada keberlangsungan hidup umat manusia ya, itu tujuan dari pernikahan. Tapi kalau itu digaungkan oleh orang-orang barat, oleh orang-orang kafir, ya nggak apa-apa sih, kita biarin aja mereka. Ya kalau mereka nggak punya anak, nggak apa-apa. Orang muslim jangan. Kenapa? Karena Nabi itu membanggakan kita gitu. Nabi SAW itu mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah, kata Nabi, wanita yang wadud walud. Wadud itu penuh kasih sayang, walud itu yang subur. Nah, itu pesan dari Nabi itu. Jadi ini nanti Mas Dede ini ya, yang masih bisa menerapkan. Ustaz Hamdani juga ya, bisa menerapkan. Jadi dicari itu. Yang penuh kasih sayang dan yang subur. Kenapa? Karena Nabi sebut alasannya, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan membanggakan kalian di hari kiamat di hadapan seluruh umat yang lain. Jadi Nabi Muhammad tuh bangga nih, umatnya banyak gitu. Atau dalam riwayat yang lain, fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku akan menjadi umat terbanyak karena kalian ini di hadapan umat-umat yang lain. Umat terbesar. Nah, ini adalah banggaan yang harus kita jaga gitu kan. Nah, tapi bukan berarti itu menjadi satu hal yang kita
jadikan sebagai bahan kesombongan. Nah, ini yang dilarang. Ya. Al-amwal, al-aulad, al-ansor, banyaknya pengikut. Ya. Nah, banyaknya pengikut. Nah, kalau sekarang mungkin terrefleksikan dari media sosial, banyak-banyakan follower, banyak-banyakan subscriber, nah, gitu kan. Itu kalau itu tujuannya adalah untuk perkara yang jauh dari keikhlasan, jauh dari manfaat, maka masuk ke dalam celaan ini. Alhaakumut takatsur. Sungguh berbanyak-banyak itu sudah melenakan kalian gitu. Melenakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau akun pesantren itu harus kita dukung tuh supaya dapat banyak subscribernya. Ya kan? Kenapa? Karena untuk dakwah, tujuannya bukan untuk dunia semata. Ini hanya wasilahnya gitu. Hanya wasilahnya. Nah, wal junud, banyaknya tentara, banyaknya pasukan, ya. Wal khadam, banyaknya pembantu, ya. Wal jah, atau berbangga-bangga dengan kedudukan, dengan posisi, ya, yang sifatnya duniawi semua ini. Wa ghair dzalik, atau apapun itu yang masuk ke dalam kategori orang saling membanggakan di hadapan orang lain. Walaisal maqsud bihil ikhlas lillahi ta'ala. Yang mana dari berbangga-bangga itu jauh dari kata ikhlas. Urusannya duniawi aja. Nah, ini yang perlu untuk kita garis bawahi gitu ya. Bahwa seorang muslim itu jangan silau dengan urusan dunia yang didapatkan oleh orang lain. Gitu. Karena rizki itu kan Allah sudah atur. Urusan dunia itu dari rizki itu Allah sudah atur gitu. Sudah Allah Subhanahu wa taala atur itu semua sehingga kita nggak perlu untuk silau gitu ya. Nggak perlu untuk silau. Wah, itu uangnya lebih banyak, wah itu hartanya lebih banyak ya. Padahal kerjanya sama ya. Usaha yang dikeluarkan sama, tapi kok dia bisa lebih kaya? Ya nggak apa-apa. Rezeki itu udah Allah yang atur gitu ya. Jadi kita tidak perlu silau. Ini mafhumnya dari ayat ini. Jadi di satu sisi kita tidak boleh menyombongkan diri dengan urusan dunia pada orang lain. Capaian yang kita dapatkan, ya, sudah kuliah tinggi misalkan, untuk apa dibanggakan? Itu tidak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya harta banyak, nggak akan menolong. Punya kedudukan yang tinggi, nggak akan menolong. Punya banyak pengikut, gak akan menolong itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sisi yang lain, kita juga jangan silau dengan orang-orang yang seperti itu. Oleh itu tidak perlu kita silau, tapi bagaimana kita tetap fokus untuk ya, memperbaiki diri, gitu ya, memperbaiki diri kita. Ya. Fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tashaghulukum hatta zurtumul maqabir. Karena bermegah-megahan ini, karena berbangga-bangga, berbanyak-banyakan, saling menyombongkan diri ini, terus kalian lakukan sampai kalian terlena, sampai kalian tersibukkan banget. Tiba-tiba enggak terasa, hatta zurtumul maqabir. Kalian sudah mendatangi kuburan. Artinya sampai mati. Ini taubihnya luar biasa. Jadi ngejar urusan dunia, dia mati. Ya. Fankashafa lakum hina idzin al-ghita, walakin ba'dama ta'azzara 'alaikum istinaf. Ketika itu baru tersingkap. Ternyata kita selama ini hidupnya kok cuman kayak gini-gini aja. Tapi tersingkapnya ini sudah, mohon maaf, terlambat. Terlambat untuk memperbaiki, terlambat untuk memulai kembali. Karena dia di hidupnya itu udah seperti itu kondisinya sampai kemudian dia mati. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan.
Maksudnya menziarahi kuburan di sini bukan kita ngantar jenazah atau kita pergi ziarah kubur, bukan. Maksudnya menziarahi kuburan ini kita mati, dikubur. Ya. Allah sebutkan dengan kata zurtum, kalian ziarahi, karena memang kuburan itu adalah tempat transit, makanya namanya ziarah. Ya. Karena dia belum tujuan nih, belum tujuan, tapi transitnya. Ini dunia, ini akhirat. Transitnya di tengah-tengah namanya alam kubur atau alam barzakh. Wa dalla qawluhu hatta zurtumul maqabir annal barzakha darun maqsudun minhan nufuz ila daril baqiyah li'anna Allah sammahum zairin wa lam yusammihim muqimin. Ayat ini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarahi itu kubur, ya, menunjukkan bahwa barzakh atau alam kubur itu adalah negeri yang tujuannya itu adalah untuk transit, bukan untuk menetap. Makanya dikatakan kita itu nanti akan menziarahi kuburan, gitu ya. Transit kita di alam barzakh, bukan mukim, bukan selama-lamanya. Transitnya berapa lama? Sebentar, cuman sampai hari kiamat. Kalau udah tegak hari kiamat, pindah kita dari alam barzakh ini, pindah, diadili oleh Allah, immal jannah wa imman nar. Apakah nanti surga ataukah neraka setelah itu? Fadalla dzalika 'alal ba'thi wal jazaa'i bil a'mal fi darin baqiyatin ghairi faniyah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa nanti ada yang namanya hari pembalasan. Ada yang namanya pembalasan terhadap amal-amal yang kita lakukan di dunia ini, yaitu nanti di negeri yang kekal, yang abadi, yang tidak fana, yaitu akhirat. Itu tidak fana. Oleh karena itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala beri ancaman. Ya. Kalau tadi di pertama Allah mencela, kemudian dilanjutkan dengan ancaman. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh kalian akan tahu, kalian akan mengetahui itu setelahnya. Nah, setelah itu kalian akan tahu betul-betul. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ay law ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub, lama alhaakumut takatsur wala badartum ilal a'malis salihah. Seandainya perkara ini sudah kalian ketahui sebelumnya, pengetahuan yang tingkatnya itu ilmul yaqin, tingkatnya itu sudah ilmul yaqin, maka kalian tidak akan melakukan yang namanya takatsur, berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan urusan-urusan dunia. Itu kalian gak akan lakukan itu. Kalian akan melakukannya apa? Fokus pada amal soleh. Kalau sudah tahu. Tapi sayangnya banyak manusia tuh nggak tahu. Makanya dia terlena masuk kuburan, kemudian akan tahu, akan melihat di sana. Oh, ternyata akibat dari terlena, akibat dari melakukan takatsur ini parah. Ternyata parah. Efeknya itu luar biasa. Kalau kalian sudah tahu, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu sudah tahu dulu sampai setingkat ilmul yaqin. Nah, ini penting di sini untuk kita garis bawahi. Ilmul yaqin. Jadi tidak sekedar tahu, tidak cuma ma'rifah. Yang penting tahu aja. Oh iya, tahu. Ya. Apakah kamu sudah mengetahui bahwa nanti di akhirat, apa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain? Tahu. Nah, tapi dia bilang tahu, cuman kok amalannya kayak gitu?
Kok dia masih suka menyia-nyiakan kehidupan ini? Artinya tingkat pengetahuannya itu belum sampai ke ilmul yaqin. Belum sampai ke ilmul yaqin. Para ahli ulama usul itu membagi pengetahuan itu menjadi 5 tingkatan. Membagi pengetahuan itu menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu disebut jahl. Ya, bodoh. Bodoh itu nggak tahu. Ya, tidak mengetahui. Kemudian tingkatan yang kedua itu waham. Wahmun. Waham itu dia cuma tahu sedikit tapi ragunya lebih banyak. Jadi tingkat keyakinan dia itu ya kurang lebih 20% lah. 20%. Ragunya 80%. Itu waham. Maka orang yang tingkatannya waham itu sering salah. Karena banyak ragunya. Lebih banyak ragunya. Tingkatan yang ketiga itu syak. Ragu-ragu. Nah, ragu-ragu di sini tuh 50%. Dia kayak sudah punya ilmu tapi keraguannya masih ada 50%. Tingkatan yang keempat itu dzon. Prasangka. Dzon itu 80% dia yakin, 80% dia punya ilmu, tapi ada keraguan 20%. Yang terakhir itu adalah ilmu. Ilmu itu dia yakin benar. Yakin banget, benar. Itu ilmu. Nah, maka kita lihat pengetahuan kita itu sudah sampai tingkatan apa. Kalau cuma tahu aja, kulitnya aja, tapi dalam pembuktian kesehariannya itu tidak ada, berarti sebenarnya masih ada keraguan di situ. Walaupun kita mungkin nggak menyadari. Karena kalau sudah dikatakan di sini, ya, ilman yasilu ilal qulub, ilmu yang sudah sampai merasuk ke dalam hati. Berarti betul ilmunya, tahu betul. Wah, dia kerjakan. Ilmal yakin. Ilmal yakin. Contoh nih ya, contoh yang mudah aja nih. Misalkan sekarang udah di tanggal 30. Ya. Di tanggal 30. Ya. Ustaz saya sudah nunggu-nunggu nih. Pak Moko kok belum share ini gitu kan di grup. Ya. Belum di-share ini sama Pak Moko ini. Ternyata setelah itu di-share sama Pak Moko. Truk pengumuman. Besok, wah. Besok kumpul, wah, dah. Nah, kan? Maka Ustaz Saif ini akan berangkat besok ke tempat yang disebut oleh Pak Moko itu dengan modal apa? Ilmu yakin. Yakin lah. Oh, Pak Moko udah nge-share, gitu kan? Udah, dia akan berangkat gitu. Kalau ternyata Pak Moko itu nggak nge-share, tapi Ustaz Saif dibisikin sama Ustaz Hamdani, besok. Nah, besok gitu. Di sana di masjid. Kayak biasa. Kok nggak ada pengumumannya? HP-nya Pak Moko rusak. Lagi rusak HP Pak Moko. Masa sih? Nah, ini Ustaz Saif besoknya itu ragu-ragu tuh. Ini beneran gak ya gitu kan? Tingkatnya itu beda. Itu belum ilmu yakin. Belum ilmu ya seperti itu. Udah tahu, dia udah dikasih tahu. Bisa-bisa besoknya Ustaz Saif gak datang. Lah, kok gak datang? Oh beneran ya? Kirain enggak. Kan udah tahu, tapi ada keraguan. Nah sama seperti itu. Kita sudah tahu nih tentang bahwasanya nanti ada hari akhir. Tapi kalau kita tidak buktikan, berarti sebenarnya ilmu kita itu belum sampai tingkatan ilmu yakin. Maka itu pentingnya kita terus tingkatkan sampai kita ke ilmu yakin, benar-benar yakin. Oh iya ya,
Benar, akhirat itu ada. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbanyak taubat, kita harus berbanyak amal soleh. Itu. La tarawunnal jahim walakin adamal ilmil haqiqi sayyarakum ila ma tarawun. Karena semasa di dunia ini kita enggan untuk meningkatkan keilmuan kita, sehingga kita terus terlena dengan kehidupan ini, maka nanti di alam kubur kita akan melihat neraka jahanam. La tarawunnal jahim ay la taruddannal qiyamah fala tarawnal jahim allati a'addaha Allah lil kafirin. Kalian akan melihat, beneran neraka jahanam itu ada. Diperlihatkan. Nah, jadi kejadian di alam barzakh itu nanti kan ketika masuk alam kubur kita semua akan ditanya oleh malaikat. Orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia akan mendapat nikmat kubur. Dia mendapat nikmat kubur. Dia akan diberi kasur ranjang dari surga. Jadi seolah-olah sudah dikasih DP dulu sama Allah. Kamu akan masuk surga, ini kasih kasurnya dulu. Jadi tidurnya sudah dari kasur yang dari surga. Kemudian setelah itu di kuburannya itu, ya, ini gambarannya aja ya. Tempatnya jadi luas, seluas mata memandang. Kamarnya itu luas banget. Kamar kuburan itu seluas mata memandang. Jadi nggak ada ujungnya tuh. Terus yang ketiga kenikmatannya adalah Allah jadikan amal soleh kita menjadi orang yang berwajah good looking, ya istilahnya, enak dipandang. Jadi teman ngobrol kita selama dikubur itu siapa? Amal soleh kita. Baunya harum, orangnya enak, ya. Diajak ngomong, ada teman. Itu kenikmatan yang ketiga. Kenikmatan yang keempat, dibukakan jendela bisa ngintip surga. Belum bisa masuk sana, masih di alam kubur. Jadi cuma diperlihatkan, seolah-olah diperlihatkan gitu, ya. Atau jendela, atau mungkin kalau gambaran zaman sekarang ya mungkin kayak ada TV-nya gitu ya. Jadi gambarannya aja gitu kan. Ya, kita nggak tahu seperti apa nanti. Tapi Allah Subhanahu Rasulullah sebutkan seperti itu. Ya, diperlihatkan surga. Itu loh, nanti kamu akan masuk ke situ. Maka setiap hari orang-orang soleh yang ada di kuburan itu berdoa. Doanya itu Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat-cepat kiamat, cepetan kiamat. Karena tahu setelah kiamat dia masuk surga. Ini kan dia ngerasain ranjangnya udah enak, ada temen, terus ngelihat di situ, ya. Wah itu nanti ada di situ tuh tempatnya tuh, gitu. Ya. Maka cepat Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Sebaliknya orang yang kafir, orang yang munafik, yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka disiksa. Siksaannya juga sama jumlahnya. Yang pertama, ruangannya jadi sempit, dihimpit dia. Jadi kalau yang orang yang soleh itu ruangannya seluas mata memandang, ini sempit sampai tulang belulangnya remuk. Ya, jadi dia dihimpit di dalam tanah. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah. Kemudian dihimpit lagi. Kayak begitu terus disiksa. Kemudian yang kedua, dia disiapkan juga kasur ranjang, tapi dari neraka, panas, tersiksa. Kemudian dia juga dikasih teman. Temannya adalah amal buruknya dia selama di dunia. Allah wujudkan jadi bentuk manusia yang buruk rupa, bau, ya, tidak enak, bahkan lebih busuk daripada bau paling busuk yang ada di dunia ini. Kemudian yang keempat, diperlihatkan oleh Allah neraka yang akan menjadi tempat kembalinya dia. Jadi dia lihat di neraka itu siksanya jauh lebih berat daripada siksa dia di alam barzakh. Maka dia setiap hari juga berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan ada hari kiamat itu. Itu
di dalam kubur. Nah, maka orang-orang yang di dunianya itu terlena dengan takatsur, itu masuk kategori yang kedua, latarawunnal jahim. Kalian sungguh akan melihat itu jahim itu dari alam kubur, kelihatan. Nah, ketika sudah melihat, maka apa kata Allah? Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan melihat, betul-betul melihat. Ini namanya ainul yaqin. Nah, ainul yaqin itu tingkatannya di atas ilmu tadi itu. Ilmul yaqin, di atasnya lagi itu ainul yaqin. Kalau ilmul yaqin tadi kan contohnya Ustaz Saif dapat broadcast dari Pak Moko, baca. Oh iya. Tingkatannya apa? Ilmul yaqin buat Ustaz Saif. Karena Ustaz Saif belum lihat amplopnya, ya kan? Cuman lihat beritanya aja. Tapi buat Pak Dede, ya kan, yang udah lihat amplopnya ini, buat dia ilmul yakin, pasti nih, ya kan? Kenapa? Udah kelihatan ini amplopnya, tinggal dibagi. Nah, jadi tingkatan Ustaz Saif dengan Pak Dede beda. Yang sudah melihat langsung itu lebih tinggi lagi, kepercayaannya itu lebih tinggi lagi, lebih yakin lagi gitu ya. Nah, jadi kalau tadi udah 100% ilmul yakin, ini ainul yakin ini 100%-nya plus. Lebih yakin lagi dia. Nah, sama kayak gini. Nanti orang yang di dunianya ini selama ini takatsur, melakukan bermegah-megah, dia tidak mau memperdalam ilmu, nanti tiba-tiba langsung ke tingkat ainul yakin, tapi sesuatu yang mengerikan karena dia melihatnya neraka. Yang dia lihat langsung api neraka. Oh iya, ternyata beneran ada. Tapi udah terlambat karena dia sudah di alam kubur. Ya. Ai ru'yah basariyah. Ru'yah basariyah, melihat langsung dengan matanya dia. Lihat langsung dengan matanya dia. Kama qala ta'ala, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, orang-orang yang di dunia ini berbuat banyak kejahatan, nanti mereka akan melihat neraka dengan mata mereka sendiri. Maka mereka dan di saat itu sudah tahu, sudah yakin bahwa mereka akan masuk ke dalam sana dan tidak ada tempat untuk berlari. Di saat itu Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Akan ditanyakan kepada kalian tentang na'im, tentang kenikmatan selama di dunia. Jadi nikmat yang Allah berikan, harta, kekayaan, anak, pengikut, dan yang lainnya ini, itu semua adalah kenikmatan yang seharusnya menjadi penunjang kita untuk beribadah kepada Allah. Seharusnya. Bukan untuk bermegah-megahan urusan dunia, tapi menjadi penunjang kita untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan dia harta banyak, maka dia syukuri dengan cara dia bersedekah, dia beramal soleh dengan harta itu. Tidak dia hambur-hamburkan. Dia diberi anak banyak, maka disyukuri dengan cara dididik yang baik supaya nanti anak itu bisa menjadi amalannya dia. Dia punya kedudukan, maka dia gunakan kedudukannya itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan begitu seterusnya. Nah, ini alladzi tana'amtum bihi fi darid dunya hal qumtum bi syukrihi wa addaitum haqqallah fihi wa lam tasta'inu bihi ala ma'asihi fayan'amukum na'iman a'la minhu wa afdal am igtarartum bihi wa lam taqumu bi syukrih bal rubbama istamta'tum aw ista'antum bihi ala ma'asillah fayu'aqibukum ala dzalik. Nikmat dunia akan ditanya oleh Allah, gunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk
beribadah kepada Allah, apakah sudah disyukuri nikmat-nikmat itu? Sehingga kalau kita bersyukur, maka kita akan diberi nikmat yang jauh lebih baik daripada nikmat ketika di dunia. Kalau sebaliknya, nikmat yang di dunia kita sia-siakan, tidak kita syukuri, tidak kita gunakan untuk ibadah, tidak kita pakai untuk sarana kita menjadi lebih bertakwa, maka di akhirat yang akan terjadi adalah Allah akan berikan hukuman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun. Ingatlah hari di mana orang-orang kafir diperlihatkan neraka, kemudian dinyatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Sungguh nikmat-nikmat di dunia telah kalian sia-siakan, dan kalian nikmati begitu saja tidak untuk kebaikan. Maka maka hari ini kata Allah, tujzauna adzabal hun, kalian akan merasakan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang cukup untuk menjadi satu pengingat buat kita tentang pentingnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jangan kita banggakan nikmat dunia ini ya di hadapan orang lain, karena tidak akan manfaat. Ya. Yang perlu kita banggakan adalah di hadapan Allah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, sisi yang lain juga jangan silau dengan urusan dunia yang didapat oleh orang lain. Ya. Karena silau ini yang akan menghancurkan diri kita juga. Nah, ini hal yang semoga bermanfaat. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin jika ada satu dua yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ada? Ya, monggo, Pak. Zon. Zonnun. Ya, zonnun. Ya. Cukup ya, saya kira cukup untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi satu suplemen penambah keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.